Nah tadi, gimana tadi? eh itu yang kemarin, kasus kemarin itu kan sudah ada tiketnya keluar, dibelikan. Terus? Ternyata mereka itu bilang, kenapa dibelikan tiket kayak begini, nggak KT, nggak Garuda atau Brunei Airlines. Terus? Gitu. Terus itu nggak manusiawi, nggak manusiawi karena itu nggak ada makanannya. Itu. Tapi majikan maupun agensi Hong Kong itu sudah berjanji bahwa akan diganti uang. Oke. Dan sepertinya PT itu menolak tiket tersebut. Oke. Nah, pertanyaan saya itu begini, Mbak, apa sih solusinya dari hal tersebut? Sebentar, karena kenapa? Kalau naik pesawat berapa jam sini? Sebentar ya. Di transitnya berapa jam lah? Kenapa majikan carinya yang murah? Nah ini majikan yang, aduh, kenapa dia harus cari yang murah sih? Kenapa harus buang-buang waktu juga? Sebentar ya. Transitnya berapa jam sih, Mbak? Nyampenya besok paginya ke Hong Kong, Mbak. Wah, jam 2 terbang. Sampai sana jam 16. Berarti jam 4. Lah jam 4 siang sampai besok jam 7 pagi loh, sayang. Kalau nggak ada makanannya kan memang kebacut sih kalau majikannya. Bukan ngejar murah ya ini ya. Ini bukan masalah murah atau mahalnya ya. Ya. Ya, kalau agennya nggak terima ya wajar loh, Mbak. Kalau dia ada apa-apa di Kuala Lumpur gimana? Kalau dia kabur gimana? Orang berpikiran kan jelek nih. Padahal saya tahu calling visa dia nggak mungkin kabur. Bener nggak? Iya. Kenapa majikannya setega ini? Ini posisi masih belum kerja loh. Pantas kalau PT-nya khawatir, Mbak. Karena kalau ada apa-apa sama Ina ini, PT yang harus bertanggung jawab. Iya. Kalau menurut saya, Mbak ya, saya tidak berpihak di mana-mana. Majikan baru pertama kali ngambil dari Indonesia. Mungkin dia tidak tahu cara booking pesawat kah atau bagaimana. Saya juga kurang paham kalau yang itu, Mbak. Karena saya tadi ketika keluar itu tiket, saya juga lihat gitu. Akhirnya langsung saya teruskan ke PT tanpa saya bertanya. Iya, karena majikan masih pertama itu yang perlu diedukasi, Mbak. Masih ingat kasus pemukulan yang sampai dipukul terus anaknya retak kakinya atau sampai itu kan pertama kali ngambil pembantu juga. Kalau mereka nggak diedukasi, maka akan terjadi seperti ini. Jadi saya juga tidak memihak PT-nya ya, karena ini PT-nya kalau ini anak ada masalah, PT itu harus bertanggung jawab loh, Mbak. Jadi PT-nya berat juga. Kenapa PT tidak mau menerbangkan dia kalau majikannya ada seperti ini? Ini nggak manusiawi sekali sih menurut pendapat saya. Memang benar, PT-nya ngomong benar sih. Bayangin loh, terbang kan anak ini siap-siap mulai jam 12 nih, Mbak. Bener nggak? Jam 12 sudah ada di bandara nih, di Juanda. Habis itu dia terbang di Malaysia. Oleh kalian udah ngirim uang belum? Sudah ada uang belum dikasihkan ke dia dalam bentuk mata uang? Sudah ada di saya, Mbak. Udah ada di kamu kan, belum nyampe ke dia. Iya, rencana karena kan saya lihat tiketnya kalau memang sudah keluar tadi, karena saya kan mau minta nomor rekeningnya, sudah ada 600.000 di saya. Karena anaknya masih belajar, jadi belum bisa, karena saya juga nggak tahu nomor rekeningnya. Kalau itu real itu yang saya katakan. Oke, jadi sama dengan sampean ya. Saya juga tidak memihak. Ini harusnya kan makan 2 kali, Mbak. Makan siang dan pagi. Malam dan pagi. Lah ini terus dia nyampe Hong Kong lo jam 11 siang. Jadi 1 hari setengah. 1 hari 1 malam setengah. 1 hari 1 malam setengah loh ini, Mbak. Paham nggak maksud saya? Dari jam 12 sampai jam 12 besoknya. Nah, menurut pendapat saya, coba kamu kirimkan uangnya dulu ke anak itu, berbicara dengan PT-nya. Kenapa
kalau kamu bilang nih agent majikannya ini baru pertama kali. Nah, karena pertama kali itulah majikan jangan sok-sokan. Paham nggak maksud saya? Sok komplain soal ini, ternyata mereka sendiri saat sudah boleh terbang ngasih tiketnya kayak gini. Karena ini bukan salah agent. Agent itu bertanggung jawab atas dia. Kalau sampai anak ini terjadi sesuatu, lisensinya dia dicabut loh Mbak, sama BP2MI. Jadi ini kalau sampai nih anak ini laporan sama BP2MI, laporan sama Pak Beni, dia naik pesawat tidak ada makannya, ini lisensi perusahaan ini dicabut hanya gara-gara saudaramu ini. Jadi kenapa agennya tidak mau menerbangkan? Karena tidak salah agennya dalam hal ini. Kalau sampai terjadi apa-apa sama anak ini, lisensi PT itu dicabut. Tahu nggak depositonya agensi PT di itu di Kemnaker. di Naker itu berapa? 5M. Karena itu mereka tidak mau menanggung risiko. Jadi saya tidak menyalahkan PT-nya untuk saat ini. Berarti solusinya? Ya, kalau PT-nya tidak mau menerima walaupun kamu kirim uang, solusinya majikannya harus cari pesawat yang harusnya direct atau Garuda atau apapun namanya. Bukan transit sampai 1 hari 1 malam kayak gini. Ya mau tidak mau majikan harus kehilangan uang. Ini kan kecerobohan majikan sendiri toh, bukan kesalahannya PT kan? Iya. Kalau ini kecerobohan majikan. Kalau dia pertama kali mengambil pembantu, tidak seharusnya dia gerusa-gerusu. Harusnya nanyain tiket ini oke apa belum sebelum di booking loh. Ini yang dilakukan oleh majikan saya. Majikan saya selalu menanyakan, aku tuku tiket oke enggak? Nah, saya akan menanyakan sama PT, boleh enggak? Jadi kalau PT bilang, oh enggak cocok ini karena tidak ada yang mengantar atau ini itu, saya harus mengubahnya. Kan sekali lagi tidak bisa seenak kita. Karena kita walaupun numpang proses, resikonya PT itu dicabut lisensinya. Hanya gara-gara 1 orang mereka tidak mau mempertahankan kalian. Mendingan di cancel. Dan mereka tidak salah loh. Kalau ini menurutku tidak salah loh majikan. PT. Karena ini tidak manusiawi sekali loh ini. Jam 2 terbang, besoknya jam 11. Jam 11 check-in, booking semuanya. Mungkin jam 12 lebih baru keluar. Iya. Benar nggak? Nah, itu sih tadi ketika saya kirimkan tiket gitu Mbak ya. Maksudnya direspon gitu, oh ini tiketnya begini gitu loh. Pihak PT juga tidak merespon chat saya. Jadi makanya tadi saya chat Mbak Yuni tadi. Iya, apakah tiket keberangkatan itu yang menentukan PT? Iya. Harusnya kamu tanya PT juga, bukan kamu yang menentukan. Bukan majikan yang menentukan. Kan juga harus dilihat keadaan juga, Mbak. Jadi ini tugas sampean karena sampean sebagai calo atau sponsor yang menengahi mereka agar majikan ini bagaimana bisa mengerti. Oke. Berarti seandainya tiket ini di return itu juga bisa Mbak ya? Kayaknya nggak bisa nih, ini tiket murah kok ya. Oh. Ini kayaknya tiket murah ini. Out of Iya, kayaknya nggak bisa kalau ini. Ini tiket murah nih. Kalau tiket yang bisa di refund itu biasanya bisa dikembalikan 70%. Makanya nanya sama majikan, aku nggak tahu karena dia kan tiketnya online ini. Iya. Kamu coba berkomunikasi dulu dengan PT tersebut. Kalau PT tersebut tetap tidak mau kekeh, berarti ya kamu harus paham bahwa PT tidak ingin menanggung resiko. Oke. Susah ya Mbak ya jadi sponsor ya Mbak ya. Karena baru pertama kali juga sih saya kayak begini gitu loh Mbak. Maksudnya dengan kasus yang begini gitu. Kan hidup ini penuh cobaan Mbak. Kan nggak mungkin semuanya mulus-mulus. Kan pasti ada satu yang jadi kerikil. Dan ini kan bisa pengalaman nih Mbaknya. Kedepannya lebih hati-hati lagi. Bener nggak?
Betul, Mbak. Betul, Mm-mm. betul. Dan saya juga masukan-masukan itu saya selalu terima. Saya bukan orang yang nggak mau terima masukan, Mbak. Oke, nanti bahkan saya sampaikan. Coba saya konsul gitu. Cuman di pihak PT-nya itu susah untuk dihubungi. Ya kan Indonesia sinyalnya ya sama kayak jenengan gitu kan, sulit kan memang. Ya, Mbak. Apalagi kan mereka yang diurusin bukan cuma satu. Betul. Jadi ya mau tidak mau resiko yang nanggung PT berat. Jadi jangan bilang karena calling visa sudah bayar semua maka PT akan meloloskan, tidak ya. PT itu punya resiko yang sangat berat. Jika PT melanggar peraturan yang sudah diberikan oleh pemerintah, maka mereka harus kehilangan uang deposito yang sebesar 5 miliar. 5 miliar gede loh, Mbak. Satu truk mungkin. Iya. Bener gak sih? 1 miliar aja 600.000. Gimana? 1 miliar kayaknya 600.000 dolar Hongkong ya, Mbak? Apa gimana? 1 juta kah? Nggak tahu, saya itu nggak pernah lihat uang miliar-miliar, jadi saya nggak mau berpikir berapa banyak, wes ngeluh ntar saya. Ya, Mbak, saya paham. Nanti coba akan saya sampaikan. Dan saya juga terima kasih masukannya, Mbak. Oke, siap. Jadi kalau Ya. jadi calo apa sponsor harus siap dengan cobaan ya. Boleh, siap, Mbak. Terima kasih. Oke, Ya, thank you. terima kasih, Mbak. Yo, Ya, bye-bye. sore. Saya pribadi masih menganggap dia adalah calo atau sponsor yang bertanggung jawab, karena kesulitan-kesulitan itu coba dia cari solusi dan tidak menyalahkan siapapun, karena dia tidak pernah mengalami sesuatu yang seperti ini sampai dia kebingungan harus seperti ini, seperti itu. Jadi masih bertanggung jawab menurut pendapat saya. Jadi seperti yang saya katakan, calo atau sponsor itu butuh uang juga. Jadi nggak mungkin semuanya gratis. Jadi itu adalah bagian dari tanggung jawabnya calo atau sponsor. Jadi tetap semangat teman-teman. Tidak ada kata-kata yang lain ingin saya sampaikan kecuali lebih berhati-hati lagi di dalam setiap tindakan dan jangan mudah putus asa. Itu aja dari saya, kurang lebihnya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye bye.